Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi adhara min gharaib hikmatihi fi syu'uni bariyatihi ma tabassa'at fihi masyahidu ulil albab فوقفت من تلك المشاهد على العجب العجاب ظهرت تفاصيل تلك الشؤون على مجملات ما جعلت إليه أسرار الكاف والنون وما يعقلها إلا العالمون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يظهره عن الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وبارك الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي اليوم الموعود سرا وجهرا بالدنيا الأخرى وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا معشر الحبائب الكرام ومعشر الحاضرين ومعشر المسلمين رحمكم الله yang sama-sama kita muliakan, kita hormati untuk kita, guru kita, habaib kita. Tapi di antaranya Habib Abu Bakar Al-Soleh Taufiq Syihab, Al-Habib Dr. Soleh Al-Segar, Ustaz Zainal dan Jamaah Majlis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Mustafa. Mudah-mudahan keringanan langkah kita, keluhan kita, terusannya kita bersama-sama dalam rangka rutinitas mengaji, menuntut ilmu, berzikir, bertasbih. Yaumul Ahad yang penuh keberkahan, mudah-mudahan kita hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi nasihat walafiat, panjang berumur, taat soleh, jauhkan dari penyakit, musibah, bala, wabah. Wabil khusus saudara-saudara kita yang ada di Cianjur, mudah-mudahan Allah memberikan ketabahan, kekuatan iman, dan rahmatullah rahmatullah diampuni, dirahmati, dan derajatnya diterima semua amal ibadahnya. Ini kemangkomnya Allah yang dia jannah. Hadirin marilah sedikit kita lanjutkan ta'lim kita dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Imam Qutb al-Irsyad wa Ghathul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi wa bikum fid darin amin. Sampailah kita pada bab yang menerangkan tentang keutamaan berbelas kasih, wabil khusus kepada saudara-saudara kita muslimin dan muslimat wal mu'minin mu'minat, dan juga kathratul buka min khasyatillah, banyak menangis karena takut kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid darin amin wa bihi qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Wa min ar-riqati khushu'ul qalbi wa kathratul buka'i min khasyatillah. وذلك وصف شريف ومسح حميد وبه وصف الله أنبياءه والصالحين من عباده فقال تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال تعالى ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد أدى عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وقال عليه الصلاة والسلام كل عين باقية يوم القيامة إلا عين بقت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله يعني في الجهاد. وكان البكاء الخالص من خشية الله عزيزا جدا حتى صار بهذه المنزلة من الله مع كثرة من يبكي من الناس حتى ورد عنه عليه الصلاة والسلام لا يلج النار باب من خشية الله. وقد سوى عليه الصلاة والسلام بين المجمع من خشية الله وبين الدم يهرق في سبيل الله. وورد لو أن باقيا بكى من أمة لرحمهم الله ببكائه. وتبين بما ذكرناه أن البكاء كثير وأن الذي يكون من خشية الله فقط من البكاء قليل. فابكي من خشية الله فإن لم تبكي فتباكى. وإياك والرياء والتصنع والتزين للمخلوقين فتسقط بذلك من عين رب العالمين. وإن عز عليك البكاء فتذكر ما بين يديك من أهوال الآخرة التي أنت ملاقيها من غير شك ولا ريب. إن كنت قد آمنت بالله وبما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسوف تبكي لا محالة إذا كان لك قلب يفقه وعقل يعقل. وإن لم يكن لك شيء من ذلك فاعبد نفسك في الأنعام الساعمة في المرعى والبهائم الراضعة في الكلأ
Fa inna Allah Ta'ala innama khataba ahlal qulubi wa dzakarahum fa qala ta'ala inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, syukur hadirin barusan telah kita simak bersama-sama tabarukan pikiran kita, mudah-mudahan tercurah kepada kita keberkahan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keberkahan para anbiya wal mursalun, malaikat muqarrabun dan ulama salihun. Hadirin masih dalam kitab An-Nasaihud Dunya tentang fadilah kita membersihkan, menjadikan hati kita wabil khusus dari berbelas kasih kepada saudara-saudara kita muslimin wal muslimat wal mu'minin, dan khusus pada masa kini yang sering terjadi musibah bencana bala, di mana kita dianjurkan untuk bersifat berbelas kasih rahmat dan bersifat rifqah, yakni punya peduli kepada mereka. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minna." Siapa yang bukan punya kepedulian kepada saudara-saudaranya Islam muslim bukan golongan kami. Wajiyatubillah min dalik. Orang yang gak peduli sama saudaranya, kelak nanti Allah gak bakal peduli sama dia. Dan satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang gak punya belas kasih gak bakal dibelas kasih. Kebalikannya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang berbelas kasih, Allah yang maha rahman, yang maha belas kasih akan selalu menaburkan belas kasihnya. Oleh karena itulah hadirin, semua itu al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal kita. Di saat kita ini punya kesian sama orang, nanti Allah bakal kesian. Tapi kalau kita sekarang gak ada peduli sama saudara kita, nanti saat kita lagi kena musibah kayak dia, gak akan ada yang peduli sama kita. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya insyaallah di majelis kita ini juga majelis dari Mustafa Husna menggelar tanggal 5 besok untuk berangkat ke Cianjur, dan kita udah kumpulkan udah hampir 1 truk ya. Ini bantuan-bantuan dari berbagai majelis. Untuk yang mau ikutan bisa nanti dititipin di majelis Aulam Al-Husna di Jalan Haji Bahing. Besok ada pengajian subuh, jadi mulai tanggal 5 kita berangkat. Jadi sekarang bisa dikumpulin, mau punya baju-baju bekas, peci, sarung, selimut, sendal, apa aja yang bisa kita berikan, kita berikan. Mau air, mau sembako dan sebagainya. Insya Allah sedikit dari kita ini besar buat mereka. Dan sedikit yang kita sumbangsikan karena ikhlas karena Allah akan dinilai pahala yang berlipat ganda dan melimpah ruah nanti di akhirat. Dan itu semua sudah diberi oleh Allah SWT dengan janjinya yang tak pernah diingkari buat kita semuanya. Amin ya rabbal. Ada salah satunya di antara sifat belas kasih ini adalah rahmat yang ditaruh di benak hati umat muslimin wal muslimat wal mu'minin, benar sebagai satu tetesan dari apa yang ada dalam akhlak Nabi besar Muhammad SAW. Di antara itu juga punya sifat riqah. Riqah salah satunya khusyukul qalbi wa kasratul buka. Takutnya hati ini karena Allah, takutnya hati ini betul-betul. Kalau sesuatu itu nggak ada rasa takut di hati karena Allah, nanti nggak akan ada yang kita rasakan aman, kata ulama salihun di akhirat. Karena rasa takut Allah nggak pernah gabungkan dunia dan akhirat. Itu juga rasa aman, Allah nggak pernah gabungkan dunia dan akhirat. Siapa yang takut di dunia, dia bakal aman di akhirat. Kalau dia merasa aman di dunia, nggak takut sama Allah, bakal ketakutan di akhirat. Nauzubillah. Nah, salah satu orang itu harus punya sifat riqah. Riqah itu khusyukul qalbi wa kasratul buka min khasyatillah. Rasa takut ya, pada Allah SWT dari adabnya, dari musibah, bencana, bala yang bakal menimpa kita. Ini nggak bakal aman. Dunia tempatnya fitnah, cobaan. Kalau kita takut sama Allah, aman semuanya. Kalau kita nggak takut sama Allah, nggak bakal aman. Semua ini bakal berani sama dia. Nauzubillah. Begitu juga banyak menangis karena takut sama Allah, nangis karena takut ya, dari keadaan zaman, dari juga adab-adab kubur, adab akhirat, adab kengerian dahsyatnya yaumul kiamah. Itu harus ada di benak hati kita, nangis terus takut. Gimana nanti kalau kita yang alami itu semuanya? Ya, kalau kita mati, gimana kondisi kita mati kita? Gimana kalau kita dikubur, kondisi kita di kuburan kayak gimana? Di saat kita lagi dibopong, gimana kondisi kita? Itu bikin semuanya. Jangan merasa kita ngangkat jenazah terus kita merasa aman, gak bakal diangkat. Bila menjadi kadang-kadang orang mau ngambil ibrah itu gak dijadikan pelajaran. Semua kejadian-kejadian itu harus dijadikan nasihat buat dirinya. Berkata Nabi besar Muhammad SAW, orang mengambil nasihat Nah, diceritakan hadirin dalam satu faedah
dari syair jangga Arab pernah mengatakan dalam salah satu nasihatnya, wa idza amalta janazatan fa'mal bi annaka ba'daha mahmul. Kalau kamu itu dikasih kesempatan oleh Allah, masih ada umur panjang bisa mikul jenazahnya orang, pikirin satu saat kok bakal dipikul kayak gitu, ya kan? Kita lagi nyolatin, gimana kalau kita lagi yang disolatin? Kita lagi masukin yang lahat, kalau kita yang dimasukin gimana? Dari kubur orang yang kejatuhan, bangunan mati, gimana kalau kita yang kayak gitu? Nah, mudah-mudahan kita saat ini bahwa ini semua selamat, amin ya rabbal. Nah itu salah satu takut, ya, karena takut ini termasuk ridha. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika wasfun syarif, itu sifat yang mulia, wa mas'a hamid, dan juga upaya usaha yang sangat terpuji. Punya sifat-sifat ini kalau punya di benak rasa takut. Wa bihi wasafallahu anbiya'ahu, dengan sifat-sifat itu Allah puji, ya, Allah berikan sifat para nabi-nabi semua. Nabi-nabi itu kalau sudah cuaca berubah dikit takutnya mau coba, ya Rabbi ya Rabb, coba. Nasallallahu lana walakum al-afiyah, belum kita selamat punya hujan, cuaca sudah mulai begini, subhanallah. Kalau dulu jadi orang kita ngeliat gitu, oh gile, kalau gile loh. Kita bilang, sahabat gunung meletus malah gile, jangan usah ngomong gile tuh, ya kan? Bilang aja, subhanallah, kita takut sama Allah. Semua itu tidak kejadian alam berubah, semua menuju ke takutnya sama Allah. Petir menyambar, semua itu telah takut sama Allah, ya kan? Dan Nabi kalau sudah berpetir, subhanallah khalaqal barqa khaufan wa tama'an, ya kan, takut, ngeri mau dari dahsyat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dipuji di dalam Al-Qur'an Karim para nabi-nabi Allah dan orang-orang saleh min ibadihi. Faqala ta'ala idza tutla 'alaihim ayatul rahman, mereka itu para nabi-nabi dan orang-orang saleh itu kalau dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, Maha Rahman, kharru sujjadan wa bukiya, mereka semua itu menyungkur dengan bersujud dan menangis. Bacakan ayat Allah langsung sujud, nangis, mau takut, ya kan? Apalagi ayat-ayat yang berkenaan dengan adab, berkenaan dengan hari akhirat kiamat, nangis, ya kan? Kadang sampai Nabi nggak bisa napas, berhenti, ya kan? Melihat nanti suatu saat Rasulullah dijadikan saksi atas umat-umatnya, diam Nabi nggak ada ngomong, bayangin. Itu salah satu bentuk belas kasihnya Nabi kita Muhammad SAW dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa yakhruna al-aqan yakuna wa yaziduhum khushu'a. Dan orang-orang yang diberi oleh Allah SWT sifat itu selalu yakhruna al-aqani. Mereka adalah orang-orang yang selalu menyungkur atas muka mereka, ya kan? Yakuna sambil menangis, wa yaziduhum khushu'a, dan bertambah rasa takutnya sama Allah. Nangis apa takutnya sama Allah Subhanahu wa taala. Waqad adda 'alaihi salatu wassalam bi sab'atil ladzina yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Nabi sampai mengkategorikan ya antara 7 golongan nanti di hari kiamat yang enggak bakal, katanya ulama, maksud di antara nanti satu waktu ya, di hari kiamat manusia ini enggak dapat naungan kecuali cuma 7 golongan ini yang dapat naungannya Allah. Di bawah hari Allah saat matahari cuma sebentar, enggak ada lagi naungan kecuali naungannya Allah. Ya. Kita jauhnya matahari jaraknya berapa ribu, ya kan? Kilometer itu pun masih kita rasain panas, bukan hanya yang jauh, keringat bayangnya. Bagaimana nanti? Cuma sejengkal, nggak ada naungan, nggak ada. Ini masih ada naungan pohon-pohon, awan-awan, nggak ada di sekarang. Nah, katanya ulama, bagaimana nanti kalau sudah deketin kayak gitu? Nggak ada yang bisa ngasih keselamatan itu waktu kecuali naungannya Allah. Siapa dia dikasih? Salah satunya rajulan dzakarallah khalian fafadat ainahu. Ada seseorang yang nangis, ya, dzakarallah, ingat Allah, oh Akbar, nangis, muncul kan air matanya karena takut sama Allah, fafadat ainahu. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi pernah bersabda, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah, nanti semua mata-matanya bakal nangis di hari kiamat. Karena dahsyatnya yaumul kiamat, dahsyatnya hari kiamat. Diceritakan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kalau bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat dahsyat. Itu 5,6 kemarin dia itu sudah kayak gitu, udah bulu bumi, ya kan? Itu jalan bisa kekupas, kebalik, motor nggak bisa lewat. Sekarang umat Islam nggak ada yang peduli ke sono, yang ada orang-orang Nasrani, orang-orang pasukan Injil, pasukan Yesus, udah naik helikopter. Ada melihat orang-orang yang musliman, orang Islam nggak ada yang datang mereka mungkin tidak masuk Kristen, alhamdulillah
dari. Makanya kita disuruh peduli sama saudara-saudara kita. Kalau udah belas kasih, insya Allah Allah bakal belas kasih kita. Nah, ini salah satunya. Nanti satu hari semua mata bakal nangis di hari kiamat. Illa ainun, kecuali satu mata bakat min khasyatillah. Mata-mata yang pernah di dunia nangis karena takut sama Allah. Kita ceritakan dulu. Neraka yang kayak gitu, kecilnya apinya paling kecil, nggak bisa dipadamkan walaupun disiram dengan 7 samudra, ya kan? 7 samudra disiram buat menyiramin yang kecil nggak bisa. Tapi gedenya neraka bisa padam karena setetes air mata yang takut sama Allah. Itu pesannya itu air orang menangis karena takut sama Allah. Wa ainun bakat tahrusu fi sabilillah. Dan nanti satu hari mata semua nangis kecuali mata yang dulunya di dunia pernah berjaga di dalam membela orang-orang muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat untuk berjuang fisabilillah. Mulai malam jagain orang Islam, nggak boleh sampai keserang, nggak boleh sampai ada orang-orang kafir yang berani menghancurkan umat muslimin dan muslimat. Dia itu orang begadang malam yang harus fisabilillah untuk jihad fisabilillah, yakni bil jihad. Karena buka al-khalis min khasyatillah, dan sesungguhnya tangisan-tangisan yang betul-betul tulus karena takut sama Allah zaman sekarang ini azizan jiddan, amat jarang sekali. Itu 1001 yang bisa nangis benar-benar takut sama Allah. Zaman-zaman dulu itu katanya kalau orang lagi ngaji dari 5 ayat oh jatuh sampai misalnya ada mati, blok mati, langsung dikubur Allah. Gara-gara takut. Sekarang ada nggak yang kayak gitu? Ya kan? Semua jarang. Nah itu salah satunya hadir. Hatta shara bihadhihi manzilah, sehingga orang yang bisa dapat kedudukan kayak gitu itu karena takut sama Allah SWT, dapat derajat di sisi Allah. Di antara orang-orang itu maka seperti yabki minan nas. Ya. Banyak di antara orang-orang di kehidupan dunia ini yang bisa nangis, ya kan? Tapi bukan karena takut sama Allah. Ya kan? Banyak orang nangis kan? Tapi nangis kehilangan barangnya, ya kan? Nangis karena anaknya mati, karena ini mati. Tapi karena takut karena Allah, naudzubillah. Oh, anaknya mati malah bajunya dirobek-robek, nampar mukanya, ini udah keliru lagi. Nah, ini salah satunya ajaran di Nabi kita Muhammad SAW. Hatta qala alaihi salatu wassalam, tawaraja anhu alaihi salatu wassalam, la yalijun nara man baka min khasyatillah hatta yauda ladanu bid-dhar'i. Enggak bakal tergelincir ya orang itu dalam jurang api neraka yang dulunya di dunia pernah menangis karena takut sama Allah. Sekalipun ada yang namanya air susu bisa balik lagi ke teteknya, itu adalah sesuatu yang mustahil. Ibrah, contoh katanya ulama, kalau ada air susu keluar terus balik lagi ke tetek itu mustahil kan? Seandainya ada pun gak bakal ada orang yang di dunianya pernah nangis masuk neraka, gak ada. Nangis karena takut sama Allah. Sampai kayak gitu Ibrahim itu contohnya. Mustahil ada air susu keluar dari teteknya balik lagi, ada gak? Gak ada. Kalau masuk-masukin juga gak mungkin juga, ya kan? Nah itu contoh seandainya ada pun, ya kan? Hatta ya udah laban untuk beris. Sekalipun ada air susu balik ke teteknya, gak bakal ada. Kata junjungan Nabi besar Muhammad SAW, orang masuk neraka yang pernah nangis karena takut kepada Allah. Wa hatta yalijal jamalu fi sambil khiyar, atau sekalipun kata Rasulullah onta itu masuk ke lubang jarum. Contohnya Nabi, pernah nggak ada onta masuk ke lubang jarum? Mustahil, nggak mungkin. Makanya zaman Nabi Allah Lut, zaman Nabi Allah Saleh, yang onta keluar dari batu, ya kan? Sudah ontak keluar dari batu bayangnya. Ya Nabi, kalau ini memang Nabi tunjukkan mujizat, keluarkan dari batunya ontak, yang keluar susunya nggak habis-habis, bisa ngasih minum satu kampung. Mintain Allah. Sudah dikasih kayak gitu nikmatnya, dibilang apa? Kalau gitu balikin lagi ke batunya. Oh, yang gila ini, ya kan? Gak diturutin udah. Namanya sudah orang-orang apa musmakul, nggak masuk di akal. Allah udah kasih kayak gitu kebesaran masih nggak percaya, nggak diturutin. Nah, ini salah satunya. Tidak mungkin hatta yalijal jamalu fi samil khiyar. Wa fi riwayatin man kharaja min ainihi mithlu ra'si duba min khasyatillah. Enggak bakal masuk neraka dalam satu riwayat orang yang pernah dari kedua matanya ini keluar air mata walaupun cuma seperti kepalanya lalat. Air matanya kayak kepalanya lalat keluar.
karena takut sama Allah dia bakal masuk neraka, nggak mungkin. Nah mudah-mudahan kita kayak gitu semuanya, amin ya. Makanya kata Al-Hajjaj Abdullah bin Hajjaj, waqad sawwa alaihi salatu wassalam baina najma'i min khasyatillah wa baina dami yuhraqu fi sabilillah. Sampai Allah Subhanahu wa taala itu menyamakan air mata yang keluar takut karena Allah sama dengan darah yang dituangkan karena berjuang fi sabilillah. Ada orang dipenggal kayak wujud. Itu darahnya begitu besarnya nanti di hari akhirat sama seperti air mata yang pernah nangis takut sama Allah. Bayangin beraninya orang berjuang terpenggal, kepalanya darahnya ngucur, itu kayak gitu besar dan pahalanya. Sama seperti orang yang pernah nangis di dunia takut sama Allah. Ini harus berupaya, kita kali-kali waktu harus nangis, ya kan? Tapi benar ya, banyak manusia zaman sekarang banyak ketawa dibanding nangis. Lantas Rasulullah SAW pernah bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau seandainya kamu itu mau tahu apa yang aku tahu, ya Rasulullah SAW, "La baqaitum katsiran wa la dhahiktum qalila." Jadi saya kok bakal banyak nangis dibanding banyak ketawa. Tapi karena kita nggak tahu apa yang diketahui Nabi, jadi kita banyak ketawa dibanding nangis. TV tayangannya komedi, lawakan, canda tawa. Mana ada TV acaranya buat nangis itu orang jarang udah. Nah, ini kata ulama salihun Abdullah bin Hajjaj menceritakan bahwa ada law anna baqiyan baka min fi ummatin la rahimahumullah bi bukai. Subhanallah. Dari besarnya rahmatnya Allah ini, dari orang yang pernah takut nangis karena Allah. Tapi kata Nabi besar Muhammad SAW, seandainya satu umat, banyaknya satu umat, gak ada yang nangis takut sama Allah. Cuma ada satu orang yang nangis takut sama Allah, ya kan? Satu umat tadinya mesti mau ditimpakan adab, tiba-tiba Pak Allah rahmati nggak jadi keturunkan adab gara-gara dibukain karena tangisan satu orang yang takut. Mau timpakan, oh ya Allah ada yang nangis, ya jangan pindahin dari Subhanallah. Ya saja itu anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan seandainya ada masih anak-anak bayi yang nangis, ya kan? Kita anak-anak bayi kan nggak ada dosanya. Nangis Allah mau timpakan ada nggak jadi. Anak-anak bayi nanti sama ibunya nggak jadi. Pemuda-pemuda yang khusyuk, aku ibadah sama Allah nggak jadi adab turun, ya kan? Binatang-binatang yang masih merumput dari makanan nggak jadi Allah. Makanya Imam Syafi'i sampai bertawasul dengan berkahnya orang-orang kayak gitu itu supaya diturun ke rahmatnya Allah. Dengan berkahnya bayi-bayi yang masih nangis, ya kan? Diturun rahmatnya Allah. Tawasulnya ke situ. Tawasulnya sama orang-orang soleh yang takut sama Allah. Tawasulnya Allah turunin rahmat. Tawasulnya dengan binatang-binatang yang masih merumput mencari rahmatnya Allah makanan. Subhanallah. Nah di situ salah satu fadilah di mana orang pernah mengunjung matanya takut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Fatabayyana bima dzakarnahu anna al-buka katsir. Kalau begitu sudah jelas buat kita semua satu pelajaran nyata buat kita semuanya, sesungguhnya yang namanya tangisan ini banyak yang ragamnya, banyak macamnya nangis, model-model. Wa anna alladhi yakunu min khasyatillahi faqat min al-buka'i qalil. Tapi tangisan-tangisan yang betul-betul karena takut kepada Allah itu sedikit. Banyak nangis macam-macam nangis. Tapi yang betul-betul takut karena Allah sedikit. Baki, oleh karena itulah nangislah kita, disuruh nangis min khasyatillah karena takut kepada Allah. Fa illam tabki, kalau kita nggak bisa menangis kayak gitu, fatabaka, suruh berupaya kayak kita ini niru-niru orang-orang yang bisa nangis sama Allah. Walaupun nggak bisa suruh upaya sampai nanti bakal apa? Kejadian seperti mereka. Karena man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Kalau dia bisa ngikutin orang-orang soleh kayak gitu, nanti Allah bakal kayak gitu, bakal jadi seperti mereka. Harus berupaya nih. Nah ini fatabaka wa iyyaka wariya, dan hati-hati atas menjadi sifat riya, jangan ada riya, ya kan? Wa tasannu, atau kita apa hadirin berpura-pura, ya. Tapi tujuannya untuk dipuji orang, jangan, ya kan? Berpura-pura tapi betul-betul untuk mencari supaya kita bisa nangis kayak mereka boleh, ya kan? Wa tazayyuna lil makhluqin, dan hati-hati dari kita ini apa berbangga-bangga di hadapan orang-orang banyak. Jangan sombong, ingin dipuji jangan, tapi betul-betul semua tujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Fatasqata bidzalika min 'aini rabbil alamin. Maka engkau akan tampak hina, ya, enggak dianggap sama Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan matanya Allah Subhanahu wa taala, jadi Tuhan semesta alam. Wa in azza 'alaikal buka. Nah, kalau seandainya buat kalian sulit, buat kita ini nangis, fatadzakkar ma baina yadayka min ahwalil akhirah.
bayangin, gambarin gimana nanti kondisi hari akhirat. Caranya buat kita ini bisa nangis. Pikirin kalau sekarang terjadi huru hara yaumul kiamah. Gimana coba? Ya kan? Ini kalau kita ngelihat di suasana di Cianjur kayak gitu aja, dasar kok. Itu orang-orang nangis itu nangis benar, bukan nangis main-main. Itu baru kena goncangan 5,6, ya kan? Baru 5,6 sekali itu kayak gitu udah paniknya luar biasa. Bagaimana yaumul kiamah? Bayangin kayak gitu nanti. Terus kita berada di situ gimana? Kita di situ. Wah, benar-benar kita bisa bayangin. Caranya begitu Habibul Haddad bilang, "Fatadzakar." Maka renungkan, bayangkan gimana kondisi kita kalau kita berada dalam kondisi seperti itu. Intumkan allati anta mulaqiha min ghairi syakkin wala raib. Dan yang namanya adab yaumul kiamah itu enggak ada keraguan. Bukan sesuatu yang hal-hal cerita bualan, bukan. Benar bakal terjadi. Ya kan? Inna wa'dahu kana maf'ula. Janjinya Allah pasti terlaksana. Menunggu waktu aja. Bahkan katanya ulama, wa kullu 'atin qarib. Semua yang bakal datang itu dekat. Wal ba'id ma laysa bi'ad. Apa yang jauh yang kalau enggak bakal datang. Yang enggak bakal datang itu jauh. Tapi kalau yang bakal datang itu dekat sebenarnya. Jangan bilang masih lama kiamat. Jangan bilang gitu. Kalau bakal datang itu dekat. Kematian bakal datang enggak? Bakal datang. Itu syai'un muntadhar yang ditunggu dan itu bakal datang dekat, enggak lama. Kalau kita lihat berapa banyak orang yang umurnya di bawah kita sudah berangkat duluan, sudah dipanggil, itu yang di bawah kita. Nah kita masih beruntung, masih dikasih Allah masih umur. Nah ini manfaatin supaya kita ini betul-betul takut karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sedikit sebagai penutup di sini dikatakan, in kunta qad amanta billah, kalau kau betul-betul beriman kepada Allah, percaya kondisi-kondisi kayak gitu itu kengerian dahsyatnya hari akhirat. Di saat kita dicabut nyawa kita, gimana kondisi kita dalam keadaan gimana nantinya. Kalau orang-orang soleh ya Masya Allah sudah meninggalnya, sudah husnul khotimah semuanya, ya kan? Nah kita nih apa bisa kayak mereka? Nah itu pikirin, gimana caranya? Ikutin torekoh mereka, udah nggak bakal lari dari amalan-amalan mereka itu. Kalau kita bakal apa jadi mengamalkan amalan mereka itu nanti pasti bakal bernasib seperti mereka. Wa bima ja'a bihi Muhammadun Rasulullah SAW. Kalau kalian semua itu betul-betul beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, fasawfa tabki la mahalata. Pasti kamu akan menangis dan enggak mungkin tidak. In kana laka qalbun yafqah. Kalau betul-betul kalian itu memiliki hati yang berperasaan. Ada hati yang punya perasaan takut. Ada hati enggak ada perasaan takut. Ada. Wa qalbun yafqah wa aqlun ya'qil. Dan kalau kau betul-betul punya akal yang betul-betul dapat memahami, dapat menimbang semua kejadian ini, ya kan? Fa illam yakun laka syai'un, kalau kamu enggak punya perasaan kayak gitu, enggak punya lagi akal yang bisa memahami seperti itu, min dalika, maka fa'dud nafsaka fil an'ami sa'ima fil mar'ah. Maka anggaplah dirimu itu bagaikan satu binatang-binatang yang dipelihara di kandang-kandang itu. Anggap dirimu itu sama kayak binatang-binatang itu yang enggak ada akalnya. Naudzubillah. Makanya benar ya Al-Habib Abdullah bin Haddad itu dalam qasidah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, apa itu dalam Hadrabah Saudan. Di situ disebut dunya mahilil maqar ya wa inna mahiyalil mamar. Dia bilang dunia ini bukan buat kalian, itu bukan tempat tinggal yang kekal kamu itu selamanya di sini, bukan. Dunia itu cuman ibarat kita ini satu jalanan numpang lewat aja untuk nganterin kita ke tempat itu akhirat. Ini dunia, ya kan? Terus kata Habib Abdul Haddad bilang apa? Fafkir wa an'im fin nadhar, renungin, ya kan? Pikirin benar-benar di renungan bayangan kamu tuh. Kamu bakal kayak gitu juga. Wala takun kasaimah. Jangan sama kau kayak binatang-binatang itu. Ngelihat kejadian enggak ada apa-apanya, sama. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau seandainya kita enggak punya akal kayak gitu, enggak punya hati seperti itu, anggap diri kita kayak binatang itu. Alhamdulillah. Min dalik wala takun kasaima. As-saima fil mar'a, yakni binatang-binatang yang dipelihara di kandang-kandang, atau wal bahaim ar-rati'a fil kala. Apa binatang-binatang yang dibawa menggembala di padang-padang rumput sahara itu. Itu urusannya cuma makan, kawin, tidur, ya kan, urusannya itu aja udah. Naudzubillah min dalik. Hidup mati, udah, apa bedanya? Tapi kalau binatang masih mending. Makanya manusia ini kalau rusak akalnya, hatinya nggak punya perasaan, dia lebih sesat dibanding binatang. Kal an'am balhum adol.
Karena kalau binatang mati kembali ke tanah, selesai. Nah kalau kita mati ke neraka, naudzubillah, lebih parah kan. Uwais Al-Qarni ngelihat binatang makan di sampah, dia makan di sana. Anjing, kau makan di sana ya. Anjing ngelihat dia, wok. Udah, kau nggak usah menggonggong. Kamu sebelah sana tempatmu makan, saya nggak bakal ngambil makananmu. Kau juga jaga makanan saya. Saya sama kamu anjing, sama makhluknya Allah. Hanya saja saya nggak tahu kalau nanti di akhirat saya selamat, ya kan, maka saya lebih mulia dari kamu. Tapi kalau saya nggak selamat, saya lebih hina dibanding kau ya anjing. Kenapa? Karena saya masuk neraka, kau kembali ke tanah. Subhanallah. Ini Uwais Al-Qarni, masya Allah. Mudah-mudahan kita dapat barokah orang soleh, ya kan? Nah, ini salah satunya. Jadi kalau kita punya akal yang waras dan hati yang dapat memahami, fa illam yakun laka syai'un fa'adid nafsaka fil an'ami sa'ima fil mar'a wal bahaim ar-rati'ah fil kala ar-rati'ah fil kala'i. Fa inna Allah Ta'ala innama khataba ahlul qulub. Sesungguhnya Allah Ta'ala membincangkan kisah kepada orang-orang yang memiliki hati yang sempurna, hati yang betul-betul punya perasaan. Wa dzakarahum, Allah menyebutkan sifat mereka. Faqala ta'ala inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Jadi orang-orang yang dipuji sama Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya orang-orang yang memiliki apa tadi? Liman kana lahu qalbun. Orang yang punya hati yang penuh perasaan. Kalau ada kejadian-kejadian terus dia renungi, dia takut sama Allah, ya kan? Aw alqa sam'a, atau dikasih nasihat-nasihat, dia mengikuti itu tadi pendengarannya tadi dari nasihat-nasihatnya didengerin benar-benar ya. Wa huwa syahid, sedangkan dia benar-benar menyaksikan semua itu pasti bakal terjadi. Dalam sarah ini ayat disebut inna fi dzalika ay fi ma dzukirat. Apa saja dari kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la dzikra ay la tadzkiratan, ada satu peringatan buat kita, nasihat, wa'idatan, ya, pelajaran buat kita semuanya. Apa kejadian-kejadian manusia dibinasakan sama Allah, ya kan? Kejadian lagi, kejadian ini, itu semua itu nasihat buat orang yang punya akal, yang punya hati, yang punya perasaan. Ada orang nggak ada, dia kayak gitu. Nah, biasa sama fenomena alam ini mah. Subhanallah, dia bilang fenomena alam, subhanallah. Jangan bilang begitu, kalau nanti kena adab gitu mau bilang apa? Semua memang hadirin kejadian itu ada nasihat. Sampai pepatah Arab bilang apa hadirin? Kun ma madha ibratan liman ata. Jadi kenapa yang kita lihat dari yang sudah berlalu sama kita ini, itu pelajaran buat masa yang akan datang. Yang orang dulu-dulu kena begini, pelajaran jangan sampai kita kayak gitu, ya kan? Bahkan liman kana lahu qalbun, qala Ibnu Abbas, ay liman kana lahu aglun, ya. Buat orang yang punya hati, maksudnya orang yang punya akal yang waras, ya kan? Taqulu malaka qalbun, seperti bahasa Arab, kenapa kau enggak punya hati? Seolah-olah Pak, kenapa kamu itu kok enggak punya akal kayaknya gitu, makna bahasa Arab itu. Itu bahasa Arab biasa begitu. Au al-qasam'a, atau buat orang-orang yang punya pendengaran terus dia mengikuti nasihat-nasihat yang baik. Jangan sampai kita kebalikannya seperti orang-orang ahli nar, penghuni neraka sa'ir. Ucapannya cuma penyesalan. Dia bilang apa? Wa qalu law kunna nasma' au na'gil ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba ya, kalau dulu kita di dunia mau dengerin tuh, kuping kita buat dengerin nasihat-nasihat yang baik, atau hati kita itu mau mengambil perasaan dari nasihat-nasihat, nggak mungkin kita sekarang bernasib seperti penghuni neraka sa'ir kayak ini sekarang, nggak bakalan. Fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui dosa-dosanya. Di situ baru nyadar. Nah, kita mau nyadarnya di sono. Disuruh nyadar di dunia, jangan nyadar di sana. Ya kan? Kalau nyadar di sana percuma, sudah penyesalan aja. Naudzubillah min dzalik. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Nah, mudah-mudahan nantinya sedikit ini kita bisa mengambil renungan pelajaran dan bisa melunakkan hati kita untuk selalu taat dan takut kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wallahu a'lam bissawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in bil 'afwi minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.